Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu 10 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus pasal 2 ayat 4-9. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-12. Janganlah gelisah hatimu.
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah apakah aku mau selamat? Ada jalan di dunia untuk manusia dan kendaraan, ada juga jalan surgawi, yakni jalan menuju surga atau jalan menuju keselamatan. Orang sering berkata, jalan pikirannya runtut. Artinya, jalan pikiran seseorang selaras, bersesuaian atau logis. Kalau jalan fisik di dunia itu kelihatan, tetapi jalan pikiran itu tak kelihatan karena menyangkut cara seseorang yang berpikir dalam keselarasan. Demikian juga kita mengetahui ada jalan kepada kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, kehidupan, tapi ada juga jalan kepada derita, kehancuran, bahkan kematian. Saudara terkasih, kalau Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," sudah jelas bahwa itu adalah jalan agung menuju kepada kebahagiaan, ketenangan, sukacita, dan hidup yang kekal. Lawan dari ini adalah jalan penuh dosa menuju maut. Jalan Tuhan itu menuju keselamatan, sedangkan jalan kuasa jahat menuju kehancuran. Sudah pasti kedua jalan ini, jalan kehidupan dan jalan kejahatan itu tidak kelihatan karena menyangkut cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak. Kita semua menghendaki keselamatan.
tak ada satupun manusia yang menghendaki kehancuran. Banyak orang terjerumus dalam kejahatan, kerap karena pengaruh lingkungan, keterpaksaan, kekayaan, dan kesenangan. Banyak yang terbuai di dalamnya, walau ada kesadaran bahwa ini adalah jalan yang salah, tapi tak bisa berkutik dalam ketidaktenangan karena kungkungan dosa dan tekanan sosial. Tapi ada yang sedemikian dibentuk sehingga itu seolah-olah menjadi pilihan yang benar dan nanti disadari salah kalau diadili oleh hukum yang berlaku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akankah kita memilih kehancuran? Pastikan kita memilih kehidupan. Keterpaksaan dan kesenangan kerap menggoda, tetapi selalu ada jalan dan solusi untuk berjuang bahkan menderita dalam kebenaran. Kerap kali dalam kesederhanaan dan bukan pesta pora, kerap dalam kesulitan dan bukan kesenangan, tapi di sana ada ketenangan dan kekuatan hidup. Dalam Yesus, kita temukan itu saat Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Semoga demikian. Amin.